Tari topeng Lengger Wonosobo diyakini sudah ada sejak era penyebaran Islam di masa Sunan Kalijogo pada tahun 1500-an. Tari topeng berpasangan itu menjadi media pengenalan ajaran Islam lewat tembang yang bermuatan spiritual. Ada puluhan jenis tari topeng Lengger yang masih dilestarikan di Wonosobo sampai saat ini. Sebuah dusun yang kental akan sejarah Lengger ialah Giyanti, rumah para maestro topeng Lengger termasuk almarhum Hadi Suwarno. Sejarah kesenian topeng Lengger di Kabupaten Wonosobo itu berawal dari sebuah syiar Islam yang ada di Jawa, yaitu dulu pada saat Sunan Kalijogo menjumpai para pemuda yang masih seneng dolan, seneng main, pemuda berandal, nggak mungkin mereka diajak untuk masuk Islam secara tiba-tiba. Nah, akhirnya Sunan Kalijogo memakai sebuah cara, yaitu seorang gadis atau seorang santriwati dipakein kostum, didandani sedemikian rupa, kemudian mereka disuruh menari di tengah-tengah pemuda tersebut. Ketika mereka melihat tarian, mereka ikut serta dalam tari-tarian itu. Tetapi mereka tidak sadar kalau Sunan Kalijogo juga ikut menari dengan memakai topeng. Nah, ketika waktu menjelang maghrib, Sunan Kalijogo menghentikan pementasan dan beliau membuka topengnya. Ketika pemuda-pemuda itu tahu kalau yang di depannya adalah seorang ulama besar, mereka merasa malu karena diajak untuk merasuk sebuah ajaran agama tidak mau, tetapi ada tari-tarian tersebut mereka ikut serta. Momen itu dimanfaatkan oleh Sunan Kalijogo untuk bersabda, "Eling ngongger yen kowe kuwi besok bakale mati." Jadi kalau Rin tahun 68, berusia 15 tahun kurang lebihnya, belajarnya anak sekawan. Pentasnya kalau ada tanggapan, hitanan atau pernikahan dan giliran. Yang utama itu kalau nyadan. Dan waktu itu pergeseran antara Lengger pria dengan putri. Setelah kira-kira tahun 79 itu adik saya latihan Lengger di tempat almarhum Pak Hadi Suwarno. Jadi saya setengahnya yang mengundurkan diri. Nah, saya tampilnya di waktu kalau ada yang mengundurkan. Penari topeng ketika masih laki-laki merias perempuan, rata-rata peralatannya pun masih menggunakan bambu. Nah, tahun 80-an itu mulai ada Lengger perempuan yang menggantikan peran penari Lengger laki-laki yang merias perempuan. Itu diawali oleh Mbah Hadi Suwarno dari Giyanti. Nah, kemudian yang itu kemudian populer sampai sekarang. Saya mulai suka menari dari kecil tahun 88-an, dilatih sama bapak dulu. Terus Mbah Hadi tahu kalau suka menari, langsung diajak Mbah Hadi Suwarno almarhum. Terus dilatih nari, latihan Lengger dulu ya sama Mbak Ningsih udah tahu, terus Mbak Sulasih Giyanti. Terus tahun 90-an antara kelas kalau nggak 4-5 pentas di Taman Mini sama Dwi. Tapi yang Lengger saya yang joget topeng Dwi Pranyoto, cucunya Mbah Hadi Suwarno. Kesenian topeng Lengger Wonosobo memiliki 65 jenis topeng, gending, dan tembang yang sudah dibukukan. Ada 4 karakter utama, yaitu alusan, gagahan, kasar, dan gecul atau lucu. Perbedaan mendasar topeng Lengger Wonosobo selain pada pemakaian topeng, juga pada busana penari, tembang, dan gending yang sudah baku. Tiap tahun digelar wisuda Lengger di Dusun Giyanti, menandai peringatan satu suro di Nyadran Tenong. Kalau Lengger Banyumas itu dari segi kostum, mereka memakai konde atau gelung. Sedangkan Lengger Wonosobo memakai jamang yang ada aksesoris bulunya. Kemudian dari segi baju, mereka pakai baju mekak. Mekak itu baju kemben. Ya. Kemudian kalau Lengger Wonosobo memakai baju rompi, yang kanan kirinya nggak ada lengannya. Kalau Lengger Wonosobo yang jadi pasangan penarinya adalah tetap anggota rombongan tersebut.
Artinya menarinya pasangannya harus memakai kostum tari dan tidak boleh meminta gending yang aneh-aneh. Tari topeng Lenggeran itu berbeda dengan Lengger Banyumas. Yang membedakan adalah kalau di tari topeng Lenggeran itu ada topeng sebagai perlengkapan bentuk pertunjukan. Sedangkan di Banyumas itu konsepnya hampir seperti lede atau seperti tayub. Jadi topeng itu di tari topeng Lenggeran justru menjadi pembatas antara penari topeng dan penari Lengger. Jadi pembatas gerak, pembatas etika dan sebagainya. Kalau di topeng Lengger Wonosobo, fungsi topeng satu, untuk membentuk karakter. Kemudian yang kedua, untuk norma. Artinya untuk norma itu nggak mungkin si penari putra akan aneh-aneh. Artinya dalam sisi negatif terhadap yang penari putri, karena dia memakai topeng, nggak dapat apapun. Di situ yang ditonjolkan benar-benar bentuk tarian. Jadi kalau tokohnya banyak, ada 60-an tokoh yang kini ditemukan dengan parikannya juga berbeda, tarinya berbeda, topengnya berbeda. Cuman 4 jenis itu hanya pengelompokan karakter utama, jadi karakter utama. Misalnya kayak kalau alusan ada Gondang Keli, ada Gunung Sari, ada Samiran misalnya alusan. Kalau kasar biasanya yang bertaring seperti Jangkrik Ginggong, Sutang Walang, Kebo Giro, Godak Gadek yang bertaring. Kemudian kalau gagahan biasanya kelihatan gigi, tidak bertaring, berkumis. Perkembangan tari topeng Lengger sepanjang 3 generasi mengalami berbagai kemajuan. Setelah Lengger Lanang meredup pada tahun 1979, Lengger Putri mulai dikenal masyarakat di tahun 1990. Hingga popularitasnya naik di awal tahun 2000 dengan peranan media massa seperti televisi. Kini generasi Lengger Putri ketiga banyak diekspos di media sosial. Pelestarian topeng Lengger juga didukung event Hari Jadi Kabupaten Wonosobo dengan pementasan tari topeng Lengger kolosal oleh 2000 lebih penari di alun-alun kota sejak tahun 2018 lalu. Perkembangannya di era sekarang anak-anak muda ini cukup bagus juga. Jadi kalau zaman dulu seperti kesenian yang masih terpinggirkan ya, atau menjadi minat orang-orang desa aja, tapi sekarang hampir merata. Ada 3 generasi ya. Yang pertama yang masih murni laki-laki merias perempuan, kemudian generasi kedua mulai memasukkan penari perempuan sebagai pengganti penari laki-laki. Yang generasi ketiga ini mulai bereksperimen dengan berbagai garapan dan termasuk garapan musik maupun komposisi tarinya. Nah, tari topeng Lenggeran ini juga tumbuh di hampir semua desa. Kalau kita mau lihat, hampir setiap malam itu di desa itu ada 5-8 pertunjukan. Kalau kita mau cari, setiap malam pasti ada. Perkembangan sekarang untuk Wonosobo diadakan wisuda Lengger. Kalau pinginnya saya sih biar yang jadi Lengger sekarang nggak cuman seblak sampur gerakan, nggak sama, biar gerakan Lengger itu disamakan biar jadi seragam, dan biar mereka itu tahu kalau gerakan Lengger itu nggak sesederhana misalnya ukel ming gini tok ming gini, maksudnya kan harus ada pakem. Upaya pelestarian tari topeng Lengger juga didukung lewat ekstrakurikuler di sekolah, perlombaan, serta pengiriman seniman topeng Lengger ke TMI tiap tahunnya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Di sekolahan-sekolahan sudah banyak tari topeng Lengger untuk muatan lokal. Kemudian dari Dinas Pariwisata sendiri, setiap kegiatan pasti yang diambil adalah kesenian-kesenian tradisi. Kemudian yang ketiga, Lengger bisa diandalkan untuk mata pencaharian. Tari topeng Lengger kini mendapatkan apresiasi masyarakat luas dan diminati generasi muda. Para remaja usia belasan tahun kini memiliki minat belajar tari topeng Lengger. Bahkan penari Lengger kini menjadi profesi yang bergengsi di mata masyarakat dan di kalangan seniman sendiri.